Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa. Dan saya Raden Madinan. Oke, kami akan mempresentasikan tugas teori sosial, yaitu kami mengambil teori Max Weber dengan judul bullying. Hai. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan tentang pengertian bullying. Bullying adalah suatu bentuk tindakan agresif atau perundungan yang dilakukan seorang dengan sengaja dan berulang kali dengan tujuan untuk melukai dan mengakibatkan ketidaknyamanan pada orang lain, baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun di dunia maya. Nah, yang kedua, hasil wawancara. Dari hasil wawancara kami mewawancari seorang perempuan bernama Tasya. Dia berkuliah di Universitas Muhammadiyah Pontianak dan berasal dari Sambas. Nah, dia merupakan salah satu korban yang pernah dibullying semasa SD kelas 2 dan sampai kelas 3 SMP. Nah, Tasya ini dibully dikarenakan bentuk kaki yang ek dan cara berjalan yang berbeda dengan temannya yang lain. Pada semasa dia SD, ia dibully salah satu teman laki-laki dan dengan menjahili, mengejek-ngejek, menyembunyikan buku pelajaran atau tugas sampai pernah melakukan tindakan bullying kekerasan. Tetapi itu hanya untuk menakuti Tasya dikarenakan ia tidak mampu memindahkan buku kepada si lelaki tersebut. Dan untungnya dilerai oleh kawan sekelasnya. Tidak hanya itu, ada juga teman perempuannya yang ikut membuli si Tasya tersebut. Ia menjauhi Tasya sampai menghasut teman sekelasnya untuk tidak berteman dengan Tasya dikarenakan ada perasaan yang iri. Selain itu, pada saat ia pramuka, dia juga dijauhi oleh teman-temannya dan dibully oleh teman-temannya dikarenakan faktor dia dengan kakinya yang X dan dia yang pendiam. Nah, sampai masa SMP yang awalnya ia pikir pembulian itu bakalan berakhir, ternyata tidak. Karena pada saat masa SMP, temannya yang cowok yang pernah melakukan tindakan bullying semasa SD juga, dia sekelas dengan cowok tersebut, teman cowoknya tersebut. Dan teman laki-lakinya itu mempunyai suatu geng dan geng tersebut juga ikut membuli. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa dari masa SD sampai masa SMP, Tasya pernah menjadi korban bullying. Faktor pelaku melakukan bullying. Nah, salah satu teman cowok Tasya melakukan tindakan tersebut ialah merasa bahwa kekurangan yang dimiliki Tasya bisa dijadikan ajang ejek-ejekan demi kesenangan mereka. Selain itu, mereka merasa lebih dominan dengan kekuatan dikarenakan mereka seorang laki-laki dengan kekuatan lebih besar dan itu membuat Tasya menjadi takut. Yang kedua, adanya perasaan iri dengki. Nah, salah satu teman perempuan Tasya merasakan iri dengki karena di keluarga Tasya berprofesi sebagai guru. Tasya juga mempunyai kelebihan dalam bidang kesenian, akan tetapi teman perempuannya iri sehingga menghasut teman yang lain ikut membuli dan menjauhi Tasya dengan kekurangan yang ia miliki. Yang keempat yaitu bentuk bullying. Nah, bentuk bullying ini mereka lakukan ialah bullying secara verbal dengan mengejek-ejek, menghina kekurangan yang dimiliki oleh Tasya. Perilaku bullying secara verbal ialah bentuk bullying yang dilakukan melalui perkataan atau lisan seseorang. Kelima, dampak dari fenomena bullying. Saya mewawancari kawan saya yang terkena dampak bullying, yang bernama Tasya. Dampak bagi dia, Tasya itu mengalami mental down, menjadi seseorang yang sangat pemalu, takut untuk berinteraksi, takut untuk berbicara di depan umum, menjadi seseorang yang tertutup, dari introvert, dijauhi oleh teman sekelasnya.
takut untuk bersosialisasi, menjadi pribadi yang cuek, merasa rendah diri, antisosial. Kedua, dampak bagi si pelaku. Pelaku bullying juga mendapatkan dampak negatif ya terhadap dirinya yang lingkungannya. Dampak bagi pelaku bullying, diantaranya pelaku bullying mempunyai empati yang minim. Dampak interaksi terhadap orang, bukan hanya empatinya saja yang bermasalah, tetapi juga perilaku pun tak normal. Upaya mengatasi perilaku bullying. Upaya mengatasi tindakan bullying pada anak paling utama yaitu memberikan kasih sayang, kepercayaan dan melibatkannya dalam kegiatan konstruktif dan edukatif baik bagi pelaku dan korban. Yang kedua, didikan atau pengawasan dari orang tua sangatlah penting untuk membangun rasa kepedulian seorang anak kepada orang lain, bukan untuk memberi suatu hal yang menyakiti. Ketiga, guru mengajar dan mendidik seorang murid dengan membentuk karakter atau perilaku yang baik dan mendedikasikan bahwa bullying itu merupakan tindakan kekerasan yang tidak boleh dilakukan oleh sesama teman. Keterkaitan tindakan bullying dengan tokoh teori sosial. Keterkaitan tindakan bullying dengan tokoh Max Weber ialah dengan teori sesuai yang yaitu menekankan pemahaman subjektif dalam dalam tindakan sosial. Alasan terkait ini ialah apabila seseorang pelaku melakukan tindakan pembulian kepada korban itu dengan mencapai tujuan yang berakhir dengan kepuasannya untuk menyenangkan diri sendiri atau dari kelompok. Max Weber dalam teori tindakan membedakan tindakan ketika bertindak itu memberikan arti subjektif yang berorientasi pada tujuan dan harapan. Harapan yang dimaksud dalam tindakan bullying ini ialah pelaku berharap agar si korban itu takut dan sensitif dengan pelaku, dan si pelaku itu bisa memperalat atau memanfaatkan si korban dengan menyuntik pekerjaan sekolah atau tugas, menjadikan si korban itu babu atau kacungnya, meminta atau memeras uang si korban dengan kuasaan si pelaku. Terakhir, dari kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa bullying ini adalah suatu bentuk tindakan agresif atau perundungan yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan berulang kali dengan tujuan itu untuk melukai dengan mengakibatkan ketidaknyamanan pada orang lain secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Berbagai faktor dan alasan seseorang melakukan tindakan faktor seksual eksternal. Dampak tersebut tidak hanya untuk si korban tetapi juga bagi pelaku di masa depan.